Beberapa hari Kamis saya sudah menyampaikan kepada semua yang datang di doa malam bagaimana Tuhan itu menyertai Gideon. Karena Tuhan menyertai Gideon, maka Gideon diharapkan menjadi pahlawan yang gagah perkasa, yang gagah berani. Karena Tuhan menyertai Gideon, maka dampaknya Gideon menjadi seorang pahlawan yang luar biasa pada waktu itu. Sekarang pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara bagaimana Tuhan menyertai Ishak. Kalau dalam setiap ibadah biasanya di akhir dalam doa berkat sering disebutkan berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub. Jadi Bapak Yakub selalu disebut di mana-mana. Nggak pernah Bapak Nana kan gitu kan. Berkat Bapak Ishak, Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Yakub. Nah sekarang kita melihat dari 3 tokoh penting ini, tapi yang kemudian kita perhatikan bersama-sama tentang Ishak pada pagi hari ini. Sudah dapat firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang 26 ayatnya yang ke-12 dan 13. Saya baca buat kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Buka telinga saudara, buka hati saudara, roh saudara untuk menangkap kebenaran yang datang daripada Tuhan. Ayat 12 dikatakan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan tiang lama tiang kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wah, luar biasa sekali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu membaca Kejadian pasal yang ke-26 ini, ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang luar biasa yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 26 ini, yaitu tentang Tuhan menyertai, atau Tuhan berkata aku menyertai, atau Tuhan menyertai. Di dalam Kejadian pasal 26 ini, kata aku menyertai atau Tuhan menyertai itu muncul sebanyak 3 kali. Perhatikan dengan baik, kata aku menyertai, yang Tuhan berkata aku menyertai atau Tuhan menyertai, di Kejadian ini muncul sebanyak 3 kali. Dan yang unik, yang luar biasanya dalam kemudian kalimat aku menyertai itu dalam bentuk tenses yang berbeda. Kalau sudah baca bahasa Inggris, ada tentang tenses, yaitu bentuk lampau, bentuk sekarang, dan bentuk yang akan datang. Di bahasa Indonesia agak kurang jelas, tapi saya akan mengajak saudara memperhatikan firman Tuhan ini. Betapa indahnya sebenarnya firman Tuhan yang menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana Tuhan itu menyertai Ishak. Dan saya percaya bagaimana Tuhan itu menyertai saudara dan saya. Mari kita lihat bersama-sama 3 kata Tuhan menyertai atau aku menyertai dalam 3 bentuk tenses yang berbeda. Lihat dulu ayatnya yang ketiga dari Kejadian pasal 26 ini. Ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 26. Perhatikan, Tuhan berkata begini kepada Ishak. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kata aku menyertai yang pertama muncul di ayat yang ketiga dalam Kejadian pasalnya yang ke-26 ini. Di bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini, I will be with you. Ini bentuknya berarti, kalau I will itu berarti bentuknya future, bentuknya masa depan, tensesnya masa depan. Jadi Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Itu tentang masa yang akan datang. Oke? Kata. Yang kedua, itu bentuknya bentuk yang sekarang, bentuk yang present tense. Mari baca dengan saya ayat yang ke-24 dari Kejadian pasal 26 ini. Firman Tuhan itu sungguh indah. Firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu jeli sekali. Bagaimana Tuhan menyatakan tentang penyertaannya kepada Ishak pada waktu itu sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan. Ayat 24 dikatakan begini. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab
Aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Setiap kata-kata kemudian aku menyertai, selalu kemudian Tuhan juga menambahkan aku memberkati. Betul enggak? Itu luar biasanya bahwa penyertaan Tuhan itu berkaitan di sini dengan berkat. Jadi kalau gereja itu makmur sebenarnya tidak salah. Sebab memang firman Tuhan menghendaki gereja itu menikmati kemakmuran yang datang daripada Tuhan. Nanti kita akan tahu kemakmurannya untuk apa itu yang penting. Sebenarnya tujuan dari kemakmuran, tujuan diberkatinya itu untuk apa. Jadi saya berharap sama seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kalau Tuhan menyertai, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, di dalam di sini dalam ayat 24 ini dikatakan aku menyertai engkau, itu bentuknya masa sekarang, present tense. Sebab dalam bahasa Inggrisnya disebutkan I am with you. Jadi bentuk yang sekarang. Yang ayat 3 tadi bentuk apa? Future. I will be with you. Sekarang I am with you. Sekarang kemudian yang ketiga, perhatikan dengan baik firman Tuhan ini. Waktu saya membacanya, saya merenungkannya, saya melihatnya, saya sungguh diberkati bahwa Tuhan saya ini Tuhan yang hebat. Yang ketiga, ayatnya yang ke-28. Ayat 28 dari Kejadian pasal 26. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa apa? Tuhan menyertai engkau. Tuhan Allah menyertai, aku menyertai, dan sekarang dikatakan juga Tuhan menyertai engkau. Ini bentuknya adalah past tense. Jadi bentuk lampau. Oke, saudara belajar bersama-sama. Dikatakan Lord is with you. Jadi bentuknya ini kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya secara keseluruhan itu bentuk yang lampau. Nah, dari sini saya mendapatkan sebuah kebenaran seperti ini. Tolong dengar dengan baik. Bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan Ishak pada waktu itu, bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya itu penyertaan yang sempurna, yaitu baik kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Ini luar biasa. Tidak banyak orang memahami, tidak banyak orang menemukan, tidak banyak orang menyadari bahwa penyertaan Tuhan atas orang percaya itu adalah penyertaan yang sempurna, tidak terbatasi waktu. Tuhan telah menyertai kita di hari kemarin. Saya percaya tahun 2020 Tuhan menyertai kalian semuanya. Amin. Dan Tuhan menyertai kita yang sekarang ini, yang hari Minggu tanggal 31 Januari. Saat ini Tuhan menyertai kita. Dan bahkan begini, yang akan datang pun sebelum kita melangkah, sebelum kita masuk, sebelum kita menjalani masa yang akan datang, Tuhan sudah berbicara kepada saudara dan saya. I will be with you. Aku akan menyertai kamu. Katakan amin dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itulah Tuhan kita luar biasanya. Waktu Tuhan menyatakan, memberitahukan kepada Ishak pada waktu itu tentang penyertaannya, itu penyertaan yang kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Luar biasa sekali. Namun saya ingin menunjukkan kepada saudara, kepada kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini, sekalipun Ishak sebagai orang pilihan dan Ishak ini orang yang disertai oleh Tuhan, bukan berarti perjalanan kehidupannya tidak menemukan masalah. Saya ulang buat saudara, tolong dengar baik. Seringkali banyak orang, khususnya orang-orang Kristen, selalu berharap begini, kalau Tuhan menyertai saya dan Tuhan berjanji Tuhan memberkati saya, seharusnya perjalanan hidup saya mulus semuanya. Seharusnya tidak ada tantangan, seharusnya tidak ada kendala. Pak, salah cara berpikir kita di hadapan Tuhan. Sekalipun saudara dan saya sama seperti Ishak yang adalah orang pilihan, dan Tuhan sudah berkata, aku akan menyertai engkau, aku menyertai engkau, dan aku sudah menyertai engkau, bukan berarti kemudian dalam perjalanan kehidupan Ishak pada waktu itu, Ishak tidak menemukan kendala, Ishak kemudian tidak kena dampak dari apa yang terjadi di sekitarnya. Kalau saya membaca Kejadian pasal 26, itu konteksnya ketika pada waktu itu di tanah
Kanaan terjadi kelaparan yang sangat besar. Dan Ishak sebagai orang percaya dan disertai oleh Tuhan, Ishak pun terkena dampak daripada terjadinya kelaparan yang besar pada waktu itu. Coba kita lihat ayat yang pertama. Perhatikan dengan baik. Sekalipun sebagai orang percaya, sekalipun sebagai anak Tuhan, sekalipun ada perjanjian antara Tuhan dengan Ishak, sekalipun Tuhan berkata Tuhan menyertai Ishak, bukan berarti Ishak terbebas dari dampak yang terjadi pada waktu itu, yaitu tentang kelaparan yang saat itu terjadi dengan dahsyat di daerah tanah Kanaan di mana Ishak tinggal pada waktu itu. Dikatakan seperti ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Perhatikan dengan baik. Kondisi yang terjadi adalah terjadi kelaparan. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Perhatikan ini dengan sungguh-sungguh, bahwa pada waktu itu juga terjadi kelaparan. Dan ini Alkitab mengatakan kelaparan bukan yang pertama kali. Sebab zaman ayahnya yaitu Bapak Abraham juga pernah terjadi kelaparan. Dan Abraham mesti mengungsi ke Mesir. Tapi dalam konteks ini, waktu terjadi kelaparan berikutnya pada zamannya Ishak, itu kelaparan kemudian Ishak dilarang oleh Tuhan untuk tidak pergi ke Mesir, tapi dia harus tetap tinggal untuk di daerah Filistin di Gerar pada waktu itu. Perhatikan ini dengan baik. Kelaparan itu bukan hanya sekedar kemudian gagal panen. Satu tempat gagal panen, tapi kemudian masih ada makanan. Kelaparan itu benar-benar tidak ada makanan, sulit mendapatkan bahan makanan pada waktu itu. Dan itu terjadi. Perhatikan ini dengan baik. Ketika terjadi kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan, Ishak terkena dampaknya atau tidak? Terkena dampaknya. Ishak sudah berencana untuk pergi ke Mesir pada waktu itu, tapi Tuhan menampakkan diri dan melarang untuk dia jangan pergi ke Mesir. Perhatikan, saya ingin menarik kesimpulan seperti ini yang kemudian kita renungkan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mengatakan pembedaan waktu terjadi kelaparan, bahwa kemudian yang hanya orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka mengalami kelaparan, lalu anak-anak Tuhan tidak mengalami kelaparan. Bukan begitu kan? Ishak, keluarganya, dan orang-orang bersama dengan mereka juga mengalami kelaparan. Itu harus diperhatikan dengan baik. Sama seperti sekarang saat ini, ketika terjadi pandemi COVID-19, nggak tahu sekarang sudah COVID keberapa kan? COVID-19, apakah kemudian COVID ini hanya menyerang orang-orang kafir, hanya menyerang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Kemudian ada orang-orang yang kemudian sebagai orang percaya, kita kemudian tidak kena dampaknya. Kita semuanya kena dampaknya. Bahkan orang-orang Kristen termasuk saudara dan saya bisa terkena sakit COVID-19. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang meninggal juga karena COVID-19. Lalu terjadi perdebatan. Berarti itu hamba Tuhannya tidak dilindungi Tuhan. Hamba Tuhannya tidak itu benar. Jangan suka menghakimi. Itu orang meninggal itu cuma cara supaya dia berpindah dari kemah yang lama kepada rumah yang baru. Soal kemudian dia kena COVID, tidak kena COVID, itu urusannya dengan Tuhan. Yeah. Mengerti mas saya? Amin. Jangan suka menghakimi. Kebanyakan seperti orang di media sosial, begitu ada pendeta meninggal karena COVID, lalu kemudian diserang, dicaci maki, itu pendeta tidak dilindungi oleh Tuhan. Emangnya kemudian kalau yang tidak mati itu juga dilindungi oleh Tuhan? Kan belum tentu juga, gitu. Yeah. Mari kita lihat bersama-sama bahwa disertai Tuhan bukan berarti tidak terkena dampak yang terjadi pada waktu itu. Cuman perbedaannya saat terjadi kelaparan, Tuhan masih memeliharakan Ishak pada waktu itu. Ada amin? Kalau saudara dan saya sekarang ini masuk di masa pandemi, ingat dengan baik bahwa Tuhan pasti memeliharakan kita, Tuhan menyertai kita sekarang, kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Itu yang perlu kita pegang. Jadi tidak perlu terlalu parno dengan COVID. Ada amin? Sebab Tuhan menyertai kita. Saya ingin kemudian menunjukkan kepada saudara di ayat 12 tadi dikatakan ketika terjadi kelaparan pada waktu itu,
Maka firman Tuhan menunjukkan kepada saudara dan saya seperti ini. Ini keren sekali. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia apa? Mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia apa? Diberkati Tuhan. Perhatikan ini dengan baik. Ketika kemudian Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan kamu pergi ke Mesir, tinggallah di Gerar. Dan kemudian Ishak taat kepada firman Tuhan. Lalu kemudian dia menabur pada waktu itu, menabur benih, mungkin gandum, benih makanan pada waktu itu. Lalu kemudian dikatakan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan kepada kita, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ini yang membuat menjadi perbedaan ketika kelaparan terjadi. Penyertaan Tuhan kepada Ishak membuat Ishak diberkati oleh Tuhan, membuat Ishak menjadi berhasil dalam kehidupannya. Saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, kalau Tuhan menyertai saudara, pasti Tuhan memberkati dan membuat kita berhasil. Katakan amin. Amin.